Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita hanya mempunyai tank terbatas. Nah, saat kita jualan ikan hias itu kan kita perlu mempunyai banyak akuarium ya untuk mengisi banyak stok ikan. Namun kadang karena keterbatasan modal itu kita belum mampu untuk memperbanyak atau menambah akuarium. Nah, berikut ini adalah yang biasa saya lakukan ketika ingin menambah stok sementara akuariumnya itu terbatas atau tempatnya itu terbatas. Yang pertama itu saya pakai cara metode petani ketika menanam tanaman. Yang pertama itu adalah menggunakan metode tumpang sari. Yang kedua itu metode mina padi. Jadi tumpang sari itu contohnya seperti ini. Jadi satu akuarium itu diisi oleh berbagai macam ikan. Nah, bisa dilihat di sini ada berbagai macam jenis ikan. Ada ikan glowfish, ada ikan botia India, ada ikan rasbora seri gunting, ada ikan pristella, kemudian ada ikan lemon tetra. Nah, ini bisa kita gunakan metode seperti ini jika tempat kita terbatas, dengan catatan ikannya itu harus mempunyai karakter yang sama. Jadi ikan ini mempunyai karakter yang pendamai dan gerakan renangnya itu agak cepat ya, atau agak lincah. Karena nanti kalau misalnya beda karakter, yang ada nanti malah terjadi bully membuli atau ikannya nanti ada yang mati. Misalnya ini saya masukkan ikan neon tetra yang gaya renangnya kalem, itu ikan yang tetra itu pasti akan mati karena stres, karena ini ikan termasuk ikan yang gerakan renangnya itu lincah. Nah, ini yang dimaksud dengan metode tumpang sari. Jadi satu akuarium itu diisi oleh berbagai macam ikan. Nah, contoh lain adalah ini kan yang saya satu akuarium saya isi dengan 3 jenis ikan. Ada ikan neon api, bukan neon api, neon api, kemudian ada ikan red pencil sama ikan neon tetra. Nah, ini ikan neon tetranya tinggal beberapa biji aja. Ini kenapa saya sendirikan, karena ini ikan yang gaya renangnya itu pelan atau gaya renangnya itu santuy ya, santai. Jadi ketika saya gabung dengan yang gaya renangnya misalnya yang itu nanti dia akan stres, kemudian nanti malah mati. Nah, jadi kita harus pelajari juga karakter ikannya. Kalau misalnya gaya renangnya lambat seperti ini, nah gabunglah dengan ikan-ikan juga yang berenang lambat. Jadi biarpun sama-sama karakternya pendamai, tetapi kalau beda gaya renangnya itu jangan digabung, karena nanti yang gaya renangnya lambat atau santai seperti ini dia akan mudah kaget, kemudian biasanya banyak yang mati. Apalagi kayak ikan-ikan yang seperti neon seperti ini, neon tetra seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah metode mina padi. Mina padi itu contohnya seperti ini ya. Jadi mencampur antara tanaman dan tumbuhan. Jadi mina itu kan ikan, dalam bahasa Jawa halus itu kan ikan. Kemudian padi itu ya padi juga. Jadi mina itu mewakili hewan, padi itu mewakili tumbuhan. Jadi biasanya kalau di para petani sana mencampur antara padi sama ikan nila biasanya, atau ikan tombru. Nah, ini contohnya, ini saya campur dengan ikan gupi, saya campur dengan tanaman-tanaman, ada anubias, ada juga valisneria. Selain itu saya juga mencampurnya dengan keong-keongan. Nah, ini ada keong juga. Ini keong. Di situ ada banyak sekali keong, dan juga udang hias ada juga di situ. Nah, itu yang di batu itu. Nah, ini ada juga sama lobster, cuma lobsternya belum kelihatan. Lobster mini ya. Jadi bukan lobster yang besar atau celarki, tetapi lobster mini. Saya cari dulu tapi tidak ketemu. Nah, itu ada keong batik juga. Nah, sama lobster ini, lobster mini Meksiko, itu yang jalan-jalan di atas tembok, atas batu maksudnya. Nah, ini mereka ini hidup berdampingan ya, jadi akur.
Jadi ketika kita mau menggunakan metode minapadi, kita harus pahami dulu apakah ikannya itu saling menyerang. Misalnya ikan ini memakan udang, atau ikan ini memakan keong, atau lobster tadi memakan udang, lobster itu memakan tanaman. Nah, kita harus pahami itu agar nanti tidak terjadi kekacauan di dalam ekosistem ini. Jadi itulah yang biasa saya lakukan ketika misalnya tidak ada tempat atau untuk menaruh ikan baru ya. Nah, atau misalnya saya ingin membuka usaha ikan hias tetapi hanya mempunyai misalnya hanya 5 akuarium atau 3 akuarium, itu bisa saja kita usaha itu dengan catatan kita gunakan tadi metode tadi, yaitu minapadi ataupun tumpang sari. Nah, dengan catatan kita harus paham cara menggabungkan ikan itu. Apakah ikan ini bisa digabung, apakah ikan ini tidak bisa digabung, kemudian apakah tumbuhan ini nanti akan dimakan atau diserang. Nah, kita harus pelajari dulu. Jadi kita kalau sudah paham itu nanti gampang-gampang aja. Jadi biarpun keterbatasan akuarium, tetapi kita juga tetap masih bisa berjualan ikan hias ya, terutama itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.